أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini dengan nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, kesempatan dan nikmat-nikmat yang lainnya. Salawat dan salam untuk Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah, qudwah dan tauladan kita. Jemaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah, tema khutbah kita pada kesempatan ini adalah kewajiban untuk menjaga hati. Tema khutbah kita pada kesempatan ini adalah kewajiban untuk menjaga hati. Ketahuilah kaum muslimin bahwa persoalan hati merupakan persoalan sangat besar, permasalahan yang sangat penting yang wajib kita benahi. Mungkin seseorang fisiknya gagah, fisiknya bersih, tetapi hatinya tidak bersih. Oleh karena itulah kekuatan hati merupakan kekuatan yang tidak akan mengalahkan kekuatan fisik. Banyak orang lemah tetapi hatinya kuat, hatinya tegar, akhirnya kekuatan fisiknya mengalahkan kekuatan hati. Oleh karena itulah Allah memandang kepada kebaikan hati seorang. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin Allah yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak memandang kepada rupa kalian, kalian yang gagah, yang ganteng, yang cantik. Tidak pula memandang kepada harta, kalian seorang pedagang besar, mempunyai kekayaan yang banyak. Akan tapi Allah memandang ila qulubikum, kepada kebaikan hati, wa a'malikum, dan amal. Jemaah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, oleh karena itu penyakit yang terbesar umat sekarang ini yang menyebabkan mereka angkuh, sombong adalah penyakit hati. Yang menyebabkan mereka ini berbuat syirik adalah karena penyakit hati. Maka kita wajib untuk membenahi. Ketahuilah kaum muslimin bahwasanya hati menjadi raja dalam kehidupan kita. Innal qalba malakul a'dha. Sesungguhnya hati itu raja dari anggota tubuh. Wal a'dha'u junuduhu. Sedangkan anggota tubuh adalah bala tentaranya. Idza tabal malik, apabila baik raja, tabal junud, maka baik pula lah anggota tubuh. Apabila baik hati, maka anggota tubuh akan baik. Karena hati ini ya yang menggerakkannya. Hati adalah penggerak ya tubuh kita. Aktivitas baik dan buruk digerakkan oleh hati. Oleh karena itu bahwa tingkah laku kita ya, pola hidup kita merupakan cerminan
terjemahan dari hati kita. Tingkah laku kita, pola hidup kita dalam menjalankan ibadah, dalam menjalankan agama ini merupakan terjemahan dari isi hati kita. Ini perlu kita perhatikan. Jelas kalau hati orang itu baik, akan berefek kepada ibadah, ketundukan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus terus menjaga hati kita menjadi seorang muslim yang baik, yang taat, yang saleh. Karena akhir dari kehidupan kita ini bukan dunia. Dunia ini bukan segala-galanya bagi kita. Dunia ini akan kita tinggalkan, mau tidak mau, rela atau tidak rela, dunia akan kita tinggalkan. Dunia bukan negeri yang kekal dan abadi. Dunia ini negeri yang fana, yang sementara. Jemaah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah. Kemudian hati mempunyai sifat hati mutaqallib, berbolak-balik. Jangan kita yakin ya bahwa esok atau lusa kita akan tetap baik. Banyak orang yang hari ini baik, taat, menjalankan perintah Allah, beberapa saat ke depan menjadi orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah, jaga hati kita jangan sampai drop kepada kekufuran. Hati ini berbolak-balik, hari ini taat, besok belum tentu taat. Oleh karena itu Nabi mengajarkan doa agar tidak berbolak-balik hati kita dan agar kita tidak berpaling kepada agama ini. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, kokohkan hatiku di atas ketaatan, di atas agamamu. Karena hati ini tidak selalu stabil, dia akan berbolak-balik. Hari ini taat, besok belum jadi orang taat. Maka senantiasa kita berdoa kepada Allah. Apalagi zaman sekarang ini, ujian-ujian dunia itu sangat menggoda, sangat berat. Sehingga jika kita tidak punya kendali yang kuat, iman yang kuat, pemahaman yang kuat, kita akan terjerumus kepada lembah-lembah kesesatan. Maka muslimin yang dirahmati oleh Allah. Kemudian penyakit hati dari tinjauan terbagi kepada dua. Ada penyakit hati yang berhubungan dengan syahwat, dan ada penyakit hati yang berhubungan dengan syubhat. Penyakit hati yang berhubungan dengan syahwat adalah kecenderungan kepada syahwat yang berlebihan, yang menyimpang, yang tidak dibenarkan. Seperti syahwat makan dan minum yang berlebihan. Ini penyakit hati. Hasad, takabur, tamak, ini penyakit hati yang berhubungan dengan syahwat. Sedangkan penyakit hati yang berhubungan dengan syubhat, ini adalah penyakit hati yang memalingkan orang dari beribadah kepada Allah. Orang yang di dalam hatinya ada penyakit syubhat sulit menerima kebenaran, karena dia menyangka dia sudah dalam kebenaran. Dia merasa bahwa apa yang dia amalkan itu sudah atas ilmu, padahal bid'ah. Kenapa? Karena pemahamannya masih disinar dengan dengan sinar syubhat. Ya. Oleh karena itu orang-orang yang terjerumus dalam segala syubhat sulit untuk, tidak mudah untuk bertaubat. Karena dia orang-orang yang terjerumus dengan syubhat ini, dia tidak tahu dengan kesalahannya, dia tidak tahu dengan dosanya, dia menyangka di atas kebenaran. Seperti syubhat, termasuk syubhat adalah orang yang terjerumus dengan muamalah ribawiyah. Ini adalah syubhat. Innamal bai'u mithlur riba. Ini syubhat. Sesungguhnya jual beli itu seperti riba, sama dengan riba. Oleh karena itu sulit untuk bertobat, namun pintu tobat terbuka bagi siapa saja.
Bagi orang yang benar-benar mau untuk tunduk dan patuh kepada perintah Allah. Jemaah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah. Kemudian ulama membagi hati itu kepada 3 macam. Yang pertama namanya qalbun salim, hati yang selamat. Yang kedua namanya qalbun marid, hati yang sakit. Yang ketiga namanya qalbun mayyit, hati yang mati. Mari kita lihat satu persatu secara garis besar. Yang pertama adalah qalbun salim, hati yang selamat. Inilah yang dinyatakan dalam ayat oleh Allah dalam Al-Quran, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari itu tidak bermanfaat harta dan anak. Nanti di hari kiamat nanti tak ada lagi berguna harta dan anak illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang datang menghadap Allah dengan hati yang salim, selamat. Selamat dari apa? Selamat dari kesyirikan. Berarti adalah hatinya mentauhidkan Allah. Karena orang berbuat syirik, amalnya tidak terima oleh Allah. Selamat dari apa? Selamat dari bid'ah. Berarti amalan-amalannya adalah sesuai dengan sunnah. Selamat dari apa? Selamat dari ghaflah, kelalaian. Lalai. Banyak dalam hidup ini yang melalaikan kita. Ya, anak, harta, istri, pangkat, jabatan, banyak melalaikan manusia. Selamat dari apa? Selamat dari setiap apa yang menjerumuskan dia, ya, dalam hidup dunia ini. Hati yang selamat, hati yang selalu condong kepada yang hak, kepada kebenaran. Hati yang selamat, hati yang menolak kebatilan. Hati yang tidak reda dengan kebatilan-kebatilan dan kemaksiatan-kemaksiatan. Oleh karena itulah, inilah tingkatan hati yang tertinggi, hati yang selamat. Yang kedua adalah qalbun marid, hati yang sakit. Hati yang sakit ini terkumpul 2 hal, ya, maksiat dan ketaatan. Dia mungkin melaksanakan perintah Allah, dia mungkin salat, dia mungkin puasa, tetapi satu sisi dia melakukan maksiat. Ya, dia masih bergunjing, masih berdusta. Berarti hatinya disertai dengan ketaatan dan maksiat. Dan inilah keadaan mayoritas kaum muslimin, qalbun marid, hati yang sakit ini. Sedangkan sakit hati, ya, penyakit hati bagi seseorang bertingkat-tingkat, tergantung tingkat frekuensi sakitnya. Ada yang membawa dia kepada kekafiran, kefasikan, dan ada yang hanya membawa maksiat biasa. Yang ketiga, qalbun mayyit, hati yang mati. Inilah hati-hatinya orang kufar. Ya, khatamallahu ala qulubihim. Ya, Allah telah mengunci pintu hati mereka. Dia tidak lagi menerima kebenaran. Kalau hati yang sakit, mungkin kebenaran didengarnya, tapi dia tidak mengamalkan. Didengarnya, tapi orang yang hatinya mati ini, dia tidak lagi terima kebenaran, menolak kebenaran. Jauh, tidak melaksanakan amaliyah, kalaupun dia seorang muslim, tapi tidak sama sekali melaksanakan perintah Allah. Mati hatinya. Jemaah kaum muslimin yang dirahmati oleh karena itu, maka wajib bagi kita sebagai seorang muslim untuk menjaga hati kita dalam mentaati Allah, dalam beribadah kepada Allah. Ikhlaskan niat kita hanya untuk Allah. Orang yang hatinya tidak baik adalah orang yang tidak ikhlas. Keikhlasan tanda baiknya hati seorang. Demikian khutbah yang pertama yang bisa kita sampaikan. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada khutbah yang kedua ini masih kelanjutan dari khutbah yang pertama, yaitu bagaimana kita menjaga hati kita untuk terus bisa menjadi hati yang salim,
hati yang selamat. Karena tadi kita katakan hati ini berbolak-balik. Kita tak bisa menjamin diri kita sampai akhir hayat kita ini akan taat terus. Tetapi tatkala kita menyadari, bersungguh-sungguh, insya Allah Allah akan menyampaikan maksud dan tujuan kita. Di antara kiat-kiat agar terjaga hati kita dengan baik adalah selalu kita untuk menambah ilmu asy-syar'i, menambah bekal ilmu agama kita. Karena ilmu itu akan menghidupkan hati kita. Tatkala kita dalam keadaan lengah, lalu kita hadiri majlis ilmu, ingat kita lagi. Ingat, karena manusia itu butuh diingatkan. Fadzakir in nafa'atid dzikra. Hendaklah Anda selalu mendapatkan peringatan. Sesungguhnya peringatan itu az-dzikra, memberikan manfaat. Jadi hendaklah kita selalu berada hadir di majlis ilmu agar hati kita terjaga. Yang kedua adalah agar hati kita terjaga, hendaklah kita sentiasa beribadah, beramal saleh, menegakkan amal saleh yang wajib, yang sunnah kita tegakkan. Karena dengan menegakkan amal ibadah-ibadah yang diwajibkan, diikuti dengan ibadah yang sunnah, maka hati kita, iman kita semakin kuat. Semakin banyak, semakin kuat iman seorang, semakin bertambah ibadahnya, makin berkualitas ibadahnya. Jaga ibadah-ibadah yang wajib. Salat 5 waktu kita jaga tepat waktu. Kemudian kita jaga bagaimana kita khusyuk dalam melaksanakannya. Ikuti dengan ibadah-ibadah sunnah yang lainnya. Kemudian di antara kiat untuk menjaga hati, menjauhi perkara-perkara yang diharamkan dan perkara yang makruh. Jauhkan yang haram. Sekecil apapun kalau itu haram, wajib kita jauhi. Apa kata Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam? Ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Takutlah kamu ke dalam api neraka walaupun hanya dengan memakan 1 butir kurma. Takutlah kamu ke api neraka walaupun disebabkan karena kamu makan sebiji kurma. Nah, ini harus kita jaga dari kehalalan yang kita makan. Ya. Kehalalan yang kita minum harus kita menjaga dari yang haram. Di antara kiat-kiat untuk menjaga hati kita adalah memperbanyak istighfar dan taubat kepada Allah. Ini la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi akthar min 100 marrah. Ini kata Nabi, sesungguhnya aku beristighfar dalam sehari dan bertaubat dalam sehari lebih 100 kali. Perbanyak istighfar. Basahkan mulut kita dengan berzikir kepada Allah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah kata Allah, dengan berzikir kepada Allah hati akan tenang, hati akan tentram. Kemudian di antara kiat-kiat untuk menjaga hati, melaksanakan setiap amal kebaikan, baik hubungannya dengan manusia, hubungan dengan Allah dan hubungan dengan manusia, berinfak, bersedekah. Ini juga menjaga hati kita. Karena orang yang pelit, orang tidak mau berinfak menandakan hatinya kotor. Kenapa? Karena dia tidak mau untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Ini menandakan hatinya kotor. Semoga kita terhindar dari hal demikian. Semoga kita tetap menjadi hamba-hamba yang selalu menjaga hatinya dari apa yang merusak, baik itu kaitan dengan syahwat atau syubhat. Nah, tentu semuanya ini kita akan bisa mengetahui kerusakan-kerusakan itu kalau kita ada ilmu. Tahu kita ilmu yang kita maksud, ilmu yang sudah sampai ke lubuk hati kita, bukan hanya ilmu sampai ke kepala kita. Kalau ilmu sampai ke kepala, banyak orang yang tahu, tapi sampai di kepala saja, tak sampai ke hati. Kalau ilmu itu sampai ke hati, maka dia akan memerintahkan untuk taat. Kalau dia tahu. Kalau ilmu yang sampai di kepala hanya sebatas tahu, belum tentu orang yang tahu tadi beramal. Semoga jadi perhatian kita, jadi ibrah bagi kita.
Inilah khutbah yang kedua yang bisa kita sampaikan, semoga faedah dan manfaat. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu tasliman katsira. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat. Rabbana azallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. Allahumma innana na'udzubika min 'ilmin la yanfa', min qalbin la yakhsha, min nafsin la tashba', wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbana zallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar.